Selamat pagi jelang siang. Selamat datang di topik 1 Initial Phase Therapy tentang Scaling and Route Planning. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Gigi Hendrawati MKAS. Selamat mengikuti. Dan selanjutnya scaling subgingiva dan route planning. Jadi ini karena scaling subgingiva dan route planning alatnya sama, saya jadikan satu. Jadi karena scaling subgingiva itu pada untuk mengambil kalkulus subgingiva yang lebih keras dan kuat sehingga lebih kompleks ya, dan lebih sulit ya, karena dibatasi oleh jaringan sekitar. Dibatasi oleh dinding pocket dan juga oleh permukaan gigi ya. Jadi letaknya di dalam sehingga mudah terjadi perdarahan. Ya. Alatnya apa? Alatnya kuret ya. Jadi bisa juga sekel digunakan untuk mengambil kalkulus subgingiva, Hughes file juga, dan ultrasonic scaler. Tapi untuk alat spesifiknya itu kuret ya. Nah, kuret ini juga pengoperasiannya juga sama dengan tadi, pemegangnya dengan modified Pence grasp, kemudian juga ada fingeristnya juga di gigi dekat working area. Kemudian cutting edge diadaptasikan menghadap permukaan gigi sampai sama dengan apikal tepi kalkulus dengan sudut 45 sampai 90 derajat. Kemudian kalkulus ditarik kuat dan pendek sama ya. Dan lebih baik juga overlapping ya, sehingga bisa hasilnya maksimal. Ke arah vertikal nariknya, oblik atau horizontal. Jadi kalau kuret itu bisa ke arah horizontal karena ini kuret ini kayak misalnya kayak mengerok ya. Nah, tekanan atau gerakan di awal dan di akhir itu berbeda ya. Jadi kalau di awal itu untuk mengambil kalkulus maksudnya ya, tekanannya harus kuat dan pendek. Nah, tapi kalau kalkulus sudah terambil, tinggal dilakukan route planning untuk di akhir yaitu di planning dengan kekuatannya ringan saja dan panjang ya, karena dikhawatirkan kalau tetap kuat dan pendek akan menimbulkan takik pada permukaan akar ya. Kemudian selanjutnya adalah ultrasonic scaling ya. Ultrasonic scaling ini lebih efektif daripada hand instrument ya. Waktunya bisa lebih cepat ya karena menggunakan listrik ya. Juga dari pasiennya juga lebih nyaman ya, karena cepat selesai sehingga lebih nyaman. Dokternya juga dari segi tenaga juga lebih ringan ya. Nah ini ultrasonic scaling ini alatnya namanya ultrasonic scaler ya. Itu bisa juga untuk gingiva kuretase, juga bisa untuk menghilangkan overhanging, tambalan yang overhanging yang bisa menyebabkan periodontitis ya, ataupun bisa juga gingivitis yang akan meluas menjadi periodontitis. Kemudian bisa juga menghilangkan ekses semen pada alat orto. Jadi pada alat orto itu biasanya semen-semennya ada sisa-sisa di email, itu bisa dihilangkan dengan ultrasonic scaler tanpa mengurangi lapisan emailnya ya. Kemudian tip scaler pada ultrasonic scaler ini dimasukkan dalam handpiece ya, dengan arus listrik bolak-balik, dengan gerakan vibrasi, dan ada semprotan airnya karena
ultrasonic scaler ini menimbulkan panas ya, sehingga dinetralisir dengan ada semburan airnya ya. Kemudian untuk kalkulus yang di akar ya, dipakai power yang rendah ya, low power ya, karena nanti kalau memakai kekuatan yang untuk power yang tinggi akan menimbulkan kekasaran pada akar ya. Kemudian low power kemudian bisa diikuti dengan kuret untuk menghaluskannya. Jadi kemungkinan dengan low power tadi kalkulus pada akar belum halus ya, belum halus 100%, bisa diikuti dengan menghaluskan dengan kuret ya, dengan manual ya. Kemudian teknik scalingnya dengan sentuhan dan tekanan ringan ya, tip paralel dengan permukaan gigi dan gerakannya konstan. Nah, tips itu tidak boleh diletakkan dalam waktu lama pada satu tempat tertentu dengan menggunakan point of tip, akan menimbulkan overheating dan kekasaran ya. Nah, kemudian ultrasonic ini ada 3 macam tipnya ya. Tip scalernya ada 3 macam bentuk, yaitu tumpul, datar, dan tipis lancip ya. Yang tumpul ini digunakan untuk membersihkan staining ya. Staining pada gigi yang bentuk coklat-coklat itu kebiasaan merokok atau mengunyah daun sirih atau kopi, apalah pokoknya pewarnaan pada gigi itu dibersihkan dengan yang tumpul. Kemudian yang datar dibersihkan untuk membersihkan kalkulus supragingiva ya. Kemudian yang tipis lancip itu untuk membersihkan kalkulus subgingiva karena bentuknya yang tipis dan lancip sehingga mudah masuk pada sulcus gingiva. Kemudian apabila ada sulcus gingiva yang gingivanya mudah ditarik, longgar gitu, tip yang datar pun bisa dipakai untuk mengambil kalkulus subgingiva. Jadi asalkan bisa masuk karena ada pocket dan gingivanya bisa ditarik ya. Itu bisa memakai yang datar. Nah, setelah dilakukan scaling root planning sudah selesai ya, kemudian dilakukan evaluasi ya. Evaluasi itu untuk ngecek apakah kalkulus yang Anda bersihkan tadi sudah benar-benar bersih atau belum, sehingga harus dicek dengan explorer seperti biasa, explorer untuk ngecek kalkulus ya, juga dengan mirror ya, apabila tempatnya di belakang atau di lingual, kalau dengan mata langsung tidak bisa terlihat, maka memakai mirror. Dan juga bisa dengan kompres air juga, jadi dengan hembusan udara, tapi ini jarang dilakukan ya, karena kadang menimbulkan ngilu ya pada pasiennya kalau dihembuskan udara. Kemudian lampu harus terang ya, sehingga kalau sudah dilakukan evaluasi sudah keras dan halus, sudah selesai. Kemudian kita lakukan selanjutnya yaitu dengan polishing ya. Polishing itu menghaluskan permukaan gigi sesudah dilakukan scaling planning dengan rubber cup atau brush atau dental tip untuk bagian proximal dengan menggunakan pasta yang mengandung fluoride ya. Jadi ada alat rubber cup yang kecil gitu ya, kira-kira ya diameter sekitar berapa ya, setengah senti mungkin ya, dan juga brush diberi pasta ya, pasta gigi yang mengandung fluoride dicampur dengan puim stain biasanya ya, dengan pumice atau juga bisa juga dengan grit untuk memoles permukaan gigi yang setelah di scaling tadi. Nah, sampai mendapatkan permukaan yang halus ya. Kemudian sebelum pasien pulang, bekas dari yang
gigi yang gingiva yang keluar darahnya tadi diolesi dengan antiseptik ya, dalam RSGM menggunakan iod gliserin ya untuk mencegah infeksi. Ya. Sekarang tentang kunjungan pasien untuk dilakukan scaling root planning, yaitu bisa 1 kali kunjungan, yaitu membersihkan rahang atas dan rahang bawah sekaligus dengan waktu yang lebih lama. Otomatis kalau 1 kali kunjungan akan lebih lama. Kemudian bisa juga 2 kali, misalkan rahang atas dulu, kemudian baru rahang bawah. Ini juga tergantung dokternya juga ya. Kadang alat scaler itu juga kalau dipakai terlalu lama akan panas ya. Ultrasonic scaler itu kalau dipakai terlalu lama akan panas ya, sehingga dokter akhirnya memutuskan untuk 2 kali kunjungan ya. Kemudian ada yang 4 kali kunjungan, itu per kuadran ya. Kuadran rahang atas kanan, kemudian rahang atas kiri, dan kuadran rahang bawah kanan, rahang bawah kiri gitu ya. 4 kali kunjungan. Nah, ini tentunya kalau 4 kali kunjungan ini juga akan merepotkan pasien juga dokternya ya, dan juga dari segi ekonomis mungkin pasien juga karena 4 kali kunjungan otomatis biaya juga lebih tinggi ya. Nah, ini juga dokternya menentukan berapa kali kunjungan itu tergantung keparahan dari bersihan mulutnya atau keparahan dari inflamasinya ya. Jadi mungkin kalkulusnya, lokasinya di mana, dan mungkin subgingiva lebih banyak sehingga lebih sulit ya, atau lokasinya di gigi posterior ya, di distal gitu yang sulit, itu bisa dilakukan lebih dari 1 kali kunjungan. Jadi ini yang menentukan dokternya ya, melihat kasusnya. Tapi sebetulnya 1 atau 2 kali kunjungan itu lebih bagus daripada 4 kali kunjungan ya. Jadi kalau 1 kali kunjungan itu otomatis 1 kunjungan ya lebih lama ya daripada 2 kali kunjungan. Jadi kalau misalkan 1 kali kunjungan diperlukan scaling 1 jam, kemudian kalau 2 kali kunjungan ya setengah jam gitu ya. Nah, itu ternyata 1 atau 2 kali ya. Biasanya juga dokter gigi melakukan scaling dan root planning itu 1 kali atau 2 kali kunjungan ya. Memang waktunya lebih lama ya. Nah, karena lebih menguntungkan karena akan menghilangkan patogen secepat mungkin ya, sehingga tidak menginfeksi kembali area yang diinstrumentasi sebelumnya ya. Kemudian juga kalau scaling root planning dilakukan pada pocket yang dalam, itu juga lebih sulit ya, karena letaknya dalam sekali, sehingga kadang juga diperlukan tindakan bedah untuk akses ke permukaan yang lebih dalam tadi ya, sehingga tetap walaupun dilakukan bedah tetap harus dilakukan scaling root planning dulu sebelum dilakukan bedah. Setelah pasien pulang, kemudian didatangkan lagi 1-2 minggu untuk kontrol ya. Untuk kontrol dicek apakah inflamasinya sudah hilang atau masih ada. Dan kalau inflamasinya masih ada, dicek apakah di tempat tersebut masih ada kalkulus. Ada kemungkinan kalkulusnya tersisa pada waktu melakukan RSP karena tertutup oleh darah. Itu bisa sekali terjadi ya. Jadi karena darahnya banyak sehingga kalkulusnya tidak kelihatan ya. Nah, itu dicek pada waktu kontrol, itu reevaluasi 1-2 minggu. Ya, kemudian setelah 3-4 minggu inflamasi diharapkan sudah selesai atau sudah sembuh, ya, gingivitisnya sudah sembuh ya.
Setelah ini, masih ada materi tentang kuret dan lain-lain. Kita lanjut ke part terakhir, yaitu part 3. Terima kasih.